dinil islami min bainil ummah ibadil haqqi ya sayyidi ya Ya Rasulullah
Semaya malaikatul mukarramin wal malaikatul karumin jami'an wa billah min awwalihim ila akhirihim wa syahidi awliyaillah radhiyallahu ta'ala hum khususan awliya tis'ah semaya masyayikhina fiddin ulama'ina wa asatidatina wa mu'allimina wa dhul kulli wa Syekh Karim Al-Masih Ahmad Fadil Hasan Basri semaya Yasin bin Musa Al-Badani semaya Al-Badani semaya Al-Min Kabawi Muhammad Nawawi Al-Bantari semaya Syekh Junaid Al-Batawi Muhammad Al-Rahman Misri Al-Batawi Syekh Junaid Syekh Mustafa Al-Batawi Allah yang ta'ala ya surahin ma'alarihi ulumihim kabalatim wa amdani bidatin bidin al-akhirah wa ila jami'il umur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal Allah yusahum birrahmah wal maghfirah wa yuhidu alaina min asrari man wali ulumil karamatan dan bidatin bidin wa dunya akhirat Fatihah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh Ibnu Ruslan fi kitabih Safwatuz Zubair wa kun minal imani fi mazid. Jadilah kamu, kata beliau Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubair, kun fil imani fil mazid. Jadilah kamu dalam keimanan itu dalam keadaan terus bertambah. Ya, karena iman ada 77 cabang. Al-iman ya bid'un sabun bid'un wa sabuna syu'batan, kata Nabi. Iman itu ada 77 cabang. Ya. Nah, kita harus berusaha agar melengkapi 77 cabang ini supaya sempurna. Ya, kita punya iman. Yang paling pa'laha yang paling tinggi dari cabang-cabang iman itu adalah ya qaulu la ilaha illallah. Itu yang paling. Wa annaha imatatul azan anit thariq. Yang paling rendah iman nyingkirin gangguan, ya nyingkirin gangguan dari jalanan, ya seperti ada paku-paku yang gede berkarat, ya orang main buang aja sehingga sembarangan, ya atau pecahan-pecahan kaca, beling, apa? Oh, kalau kita lihat berserakan di jalanan, itu kan bisa mengganggu, bisa mencelakai, ya bisa mencelakai orang. Ya, maka kita singkirin, jauhin, buangin, supaya orang jangan sampai ada yang terluka. Itu ya seperti itu. Ya amalan yang seperti itu ya, termasuk keimanan. Ya termasuk iman. Ya begitu kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di dalam kitab Qaumi Utubian, ya dalam kitab Qaumi Utubian itu disebutin tuh, ya Syu'bah yang pertama
Subah yang kedua tuh sampai 77. Ya, nah, apakah diri kita udah lengkap belum? Ya, cabang-cabang keimanan itu sama diri kita 77. Ya, kalau belum, tentu ya kita harus lengkapin, ya, sempurnain supaya lebih sempurna iman kita. Itu ya, diantaranya tadi yang paling tinggi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, maka kita kan menyatakan diri, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian kita ini apakah saksi yang diterima atau saksi yang enggak diterima, batal, ya, mardud. Nah, ini yang harus kita periksa, ya, periksa kami diri kita. Ya, sah nggak syahadat kita diterima enggak? Ya, atau justru syahadat kita atau kesaksian kita itu justru ditolak. Nah, seorang saksi, ya, sebagaimana dalam sidang-sidang pengadilan kan diperlukan saksi tuh untuk menetapkan tersangka bersalah atau enggak, mesti dihukum atau enggak. Ya, tuh didatangkanlah saksi. Nah, saksi ini kan dia harus tahu, harus kenal dia memang pelakunya, ya, dan dia juga melihat kejahatan yang dilakukan. Kalau kita tahu dia tuh emang pelakunya dan kita juga melihat perbuatannya, baru kita diakui saksi yang benar, ya, sah sebagai saksi. Tapi kalau kita mau jadi saksi, ya, mengajukan diri, menawarkan diri jadi saksi, padahal kita nggak tahu tuh tersangka dia bukan, dan kita juga nggak tahu, nggak lihat, ya, perbuatan dia. Nah, tentu kesaksian kita nggak bakalan diterima, ya, nggak bakalan diterima. Nah, kita menjadi saksinya Allah, ya, bukannya tersangka, bukan, tapi kita menjadi saksinya Allah. Berarti kita harus kenal sama Allahnya, betul nggak dia Allah? Iya, dia enggak perbuatannya, ya, penciptaannya. Tuh, kita harus tahu. Kalau enggak kenal, enggak sah atau ditolak kesaksian kita, ya. Maka wajib, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Allah ini gaib, nggak bisa kita melihat zatnya, ya, nggak bisa kita menyentuh, meraba. Maka kita harus punya bukti, ya, punya bukti tuh tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada kesempatan lalu, ya, kita udah ajuin bukti, yaitu mengenai teori perencanaan, rancangan yang kita bahas tentang ontak kemarin, ya, ya.
yang akhirnya kita setelah meneliti, menyimpulkan ini mantap hasil rancangan. Kalau itu merupakan hasil rancangan, tentu ada perancangnya, ya. Kalau mobil, perancangnya ya pabrik, ya, yang di situ berkumpul para insinyur dan teknisi. Kalau ontak kan siapa perancangnya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ontak kan bukan produk pabrik, bukan, ya, berarti Allah. Disitulah kita akhirnya meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi, ya, teori yang lain, ya, seperti teori ketertiban, ya, keteraturan. Itu juga salah satu teori yang untuk membuktikan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti, ya, kita masuk ke dalam suatu gedung, ya, yang di situ akan digelar atau akan diadain resepsi perkawinan, ya. Begitu kita masuk, ya, kita lihat itu kursi meja tertata rapi, teratur sekali, ya, tempat makanannya, ya, podium buat pengantinnya, ya, tertata dengan rapi. Nah, tentunya akal pikiran kita akan mengatakan, ya, melihat suasana keadaan seperti itu, akal kita pasti akan mengatakan, wah, mahir juga nih, bagus juga nih, ya, penatanya, yang mengaturnya, yang menatanya. Berarti keadaan itu pasti, ya, melalui penataan, ya, diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi ada yang ngatur. Nah, karena lawanan teratur berantakan, ya, teratur itu lawannya berantakan, semrawut, kayak rumah yang terlantar, ya, yang nggak dihuni puluhan tahun atau belasan tahun, ditinggalin. Kan kalau kita masuk, bangku mewah, berantakan, segala barang-barang perabotannya nggak teratur, ya, ubinnya kotor, jendelanya udah pada memblit, ya, langit-langitnya banyak sabang-sabang. Nah, berarti, wah, ini udah nggak ada yang ngurus nih rumah, nggak ada yang ngurus. Dari mana kita bisa mengatakan nggak ada yang ngurus? Ya, dari keadaan itu berantakannya tadi. Ya, begitu juga di gedung tadi, begitu rapi, tertata dengan baik. Berarti itu ada yang mengaturnya. Nah, sekarang, ya, kepada alam semesta, kan bukti adanya Allah itu kan alam semesta, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, ya, liulil absar. Jadi alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah.
Cuma kita harus tahu jalannya, ya, jalan pikiran kita untuk mengakui, ya, menetapkan, oh iya, ada Tuhan, ya, ada Allah. Ya. Dari mana kita bisa menetapkan adanya? Ya, keadaan alam semesta ini yang begitu teratur, ya, tertata dengan rapi, ya, seperti kita yang ada di permukaan bumi dengan makhluk-makhluk yang lain seperti binatang-binatang, ya, pepohonan-pepohonan. Itu kan perlu banyak yang diperlukan oleh makhluk hidup, makanan, ya, air, ya, dan juga cahaya serta suhu panas, ya, itu diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ternyata semua yang menjadi kebutuhan makhluk-makhluk tadi tersedia dengan sempurna. Ya, seperti kita perlu cahaya, perlu panas, ada matahari, ya, yang memancarkan sinarnya ke atas permukaan bumi, ya, yang mengirimkan panasnya, ya, ke permukaan bumi. Ya, kenapa? Perlu panas yang harus sampai ke muka bumi. Ya, karena kalau nggak ada panas, berarti yang ada dingin. Ya, kalau nggak ada panas, ya berarti yang ada dingin. Nah, dingin ini, ya, kalau sampai tinggi, ya, temperaturnya, ya, artinya sampai di bawah 0. Ya, kalau dalam ukuran Celcius kan dingin itu di bawah 0. Ya, di bawah 0. Apalagi sampai min sekian. Ya, min 50 lah, beku kita. Ya, alam semesta, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini beku, kedinginan. Ya. Nah, perlu panas. Ya, maka diadakan itu matahari. Ya, diciptakan itu matahari. Nah, matahari ini, ya, dengan teratur, ya, sehingga bumi, ya, bisa mendapatkan sinar matahari dan panas di matahari. Cuma, ya, kalau permukaan bumi kita ini lagi terkena sinar matahari, itu keadaan disebut siang hari. Ya, cuma nggak boleh panas ini terus menerus mengenai bumi kita nih. Kenapa? Karena kalau panas itu terus menerus, ya, mengenai bumi kita, bisa kering. Ya, semua yang ada di muka bumi kering. Maka oleh karena itu, antara panas dan dingin ini diatur. Ya, sekian jam panas, sekian jam dingin. Ya, sekian jam panas, sekian jam dingin. Maka ada siang dan malam. Wakhtilafil laili wan nahar. Ya, bersilih gantinya malam dan siang. Lah, ayatin itu bukti. Jadi ada yang ngatur. Ya, kalau ada yang
nggak ada yang ngatur, kan lawanannya teratur berantakan. Semrawut. Tapi enggak. Teratur kok. Siang 12 jam. Malam 12 jam. Nah, supaya panas yang dikirim matahari ini enggak terlalu. Karena kan kalau melebihi kemampuan kita dalam menahan panas, bisa angus kita ini. Harus dalam ukuran tertentu. Maka matahari dan bumi jaraknya itu ditentuin sekian kilometer. Apakah 50 juta kilometer antara bumi dengan matahari? Ada 150 juta kilometer sekian. Jadi panas yang dikirim nggak keterlaluan. Begitu juga nanti dinginnya. Nah, oleh karena itu matahari harus jaraknya diatur. Jangan kedekatan dan jangan kejauhan. Kedekatan akhirnya kepanasan. Bisa angus. Bisa kering. Kejauhan. Nah, jadi bisa dingin karena panasnya nggak ada. Karena kejauhan. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau gitu, semuanya itu emang diatur sedemikian rupanya. Sehingga keadaannya begitu teratur. Begitu tertib. Kalau emang keadaan ini teratur, tentu ada yang ngatur. Kayak bangku-bangku meja waktu resepsi itu kan pasti ada yang ngatur. Walaupun kitanya nggak ngelihat siapa orangnya, nggak kenal malah siapa orangnya, tapi kita meyakini adanya yang mengatur, yang menata, supaya ada. Begitu juga dengan alam semesta dong. Kalau kita lihat begitu teratur, berarti kan ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Pasti penciptanya, kholiknya, penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hati kita dan akal pikiran kita meyakini, ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, tentu alam ini berantakan. Semrawut, nggak teratur. Nah, itulah kita menjalankan akal pikiran kita, jalan pikiran kita. Kita jalankan pikiran kita untuk melihat, menyaksikan tanda-tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita akhirnya meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang harus kita gunain agar kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga umpamanya jalannya matahari itu, jam 6 pagi muncul dia dari ufuk sebelah timur, terus makin tinggi kayaknya naik, kayaknya naik, makin tinggi,
jam 12 umpamanya atau kurang, ya. Tapi kan itu matahari nggak akan tetap di tengah-tengah ini bumi, enggak, dia akan kembali turun, ya, turun terus sampai di ufuk sebelah barat dan akhirnya menghilang. Keadaan ini atau kejadian ini berlangsung terus menerus, ya, berlangsung terus menerus dengan teratur. Kan kita nggak pernah melihat matahari itu mogok atau terlambat, nggak pernah, ya. Kita melihat matahari itu terlambat, aturannya ini kalau jam 12 umpamanya mestinya udah ada di tengah, kok masih di bawah, ya, atau mestinya dia udah tenggelam, ya, terbenam di ufuk barat, kok masih ada di atas. Nggak pernah kita melihat, ya, matahari seperti itu, enggak. Dia dengan teratur, ya, begitu keadaannya, ya. Maka malam 12 jam, ya, bagi kita kan malamnya 12 jam, siang 12 jam, ya, karena satu hari satu malam itu 24 jam, ya. Kalau kebetulan, ya, malamnya panjang, siangnya pasti pendek, ya. Kalau malamnya pendek, siangnya pasti panjang. Kalau di sini sih Indonesia nggak ngalamin, ya, seperti itu. Kalau di Arab Saudi, ya, di Mekah sana, kadang-kadang kan siangnya pendek, malamnya panjang. Tapi kadang-kadang siangnya pendek, malamnya panjang. Jadi, maka kalau kebetulan, ya, di Mekah itu siangnya panjang, ya, berarti kita puasa bisa 16 jam, ya, puasa kita bisa 16 jam, ya, karena malamnya cuma 8 jam, ya. Nah, jadi semuanya bisa terukur, ya, bisa terukur dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, melihat, ya, terukurnya, melihat kestabilannya, ya, melihat teraturnya, udah akhirnya kita menyimpulkan bahwa alam semesta ini memang diciptakan dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin, untuk mengambil keberkahan, ya. Kita baca pelajaran kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim daiman ala madan. Shalli wa sallim daiman ala madan. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi